berbicara tentang ijazah, Ya. sebenarnya tidak perlu terlalu ribet. Oke. Tergantung kalau orang bilang nawaitunya, Oke. tergantung niat daripada kita semua. Kalau memang asli ada, tinggal tunjukkan. Oke. Kalau memang asli atau tidak, ada proses namanya laboratorium forensik. Laboratorium. Di forensik dulu segala macamnya. Jadi memang ada prosesnya itu. Di situ sudah lengkap know-how-nya. Oke. Bagaimana cara untuk menentukan bahwa kertasnya asli kah, Oke. ketikannya asli kah, tanda tangannya asli kah, fotonya asli, capnya asli, dan sebagainya. Semua sudah ada. Kalau soal kepakaran, saya pikir memang ada ranahnya. Oke. Ya, seperti apa sertifikasi yang dimiliki oleh seorang pakar telematika atau pakar Digital. Ahli digital forensik. Ya. Karena digital berarti dia menggunakan alat digital untuk mempertajam daripada suatu objek yang akan diamati, diteliti. Tentunya kalau sudah bicara digital, di situ akan terlibat teknologi artificial intelligence. Oke. Ya. Sehingga semua bisa terang benderang. Nah, berkaitan dengan bagaimana ke depan, saya ingin membagikan bahwa kita tanpa sadar selama ini kita diliterasi bahwa menuju Indonesia Emas 2045. Oke. Proses digitalisasi. Terus kemudian kita mengalami peristiwa di mana dibatasinya hubungan sosial. Oke. Ya. Ketika diramekan propaganda pandemi COVID-19. Nah, perlu kita pahami bahwa keterhubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa berikutnya, kita harus cerdas melihatnya bahwa ini ada hubungannya. Nah, banyak di antara kita yang sudah sekolah selama ini, itu jarang dipertajam untuk melihat yang belum atau yang tidak terlihat. Kita sekarang ramai bicara digitalisasi. Tapi sebelum COVID, tidak semasif saat ini. Makanya saya bilang, ini adalah potongan puzzle. Ini adalah mozaik planning kehidupan yang sudah mereka planningkan kepada kita. Makanya saya selalu mengatakan bahwa COVID adalah proyek percepatan proses menuju ke digitalisasi, one identity. Makanya tulisan COVID di belakangnya ada ID, identity digital. COVID, sekali lagi, C-nya sertifikat. Jadi barang siapa yang sudah kena jab, dia akan menerima sebuah sertifikat yang kita kenal dulu namanya apa? Peduli Lindungi. Yang menjadi identitas digital daripada setiap orang itu. 19-nya apa? Satunya sama dengan huruf A, 9-nya I, artificial intelligence. Jadi akan dikendalikan, dikontrol oleh artificial intelligence. Ini literasi. Ya. Itulah kenapa Kominfo dengan cepat bertransformasi menjadi Komdigi. Okay. Kominfo di sini berperan penting di dalam menentukan arah karakter bangsa. Karena di zaman Gen Z, Gen Alpha ini, Kominfo muncul menjadi suatu lembaga pada saat setelah terjadinya fase reformasi. Muncullah lembaga-lembaga baru dengan program-program yang tidak ada sebelumnya mereka jalankan. Kita harus punya literasi juga. Siapa yang menginisiasi Kominfo tadi? Karena Kominfo ini muncul di ASEAN, muncul di Malaysia, muncul di Singapura, muncul di Brunei, muncul di Thailand. Kok kayaknya kebetulan sama-sama janjian kah? Ataukah memang ini merupakan agenda yang harus dilaksanakan bersama-sama oleh rumpun tetangga? Ternyata bukan cuma rumpun tetangga. Di rumpun, di fakta-fakta yang lain, juga di blok-blok negara yang lain pun ternyata bareng-bareng. Gitu.
Nah, ini perlu paham, supaya kita paham. Ternyata betul, terjadilah proses digitalisasi. Sekarang kita lihat, dipropagandakan, disosialisasikan. Sosialisasi bahasa halus daripada propaganda. Kita bicara propaganda, sebenarnya sosialisasi tentang suatu program, sebenarnya propaganda juga. Ya, propaganda lebih ke arah ketakutan, sosialisasi disuruh tenang-tenang saja, tetapi tetap aja ada syarat-syarat dalam ya, itu. Nah itu ya, jadi digitalisasi. Nah ini yang perlu dipahami oleh generasi muda. Baik, Bung Dharma. Dengan melihat perkembangan digital ini, banyak orang mengalami kemudahan dengan adanya kemajuan dalam teknologi, dan itu bukan tidak bisa dipungkiri lagi ya, banyak terjadi orang-orang bisa mengupgrade baik dari segi ilmu pengetahuan, dari segi realitas kehidupan, perekonomian. Sisi lain juga dikaitkan dengan dalam pemerintahan bahwa digital ini bisa juga menjadi satu hambatan, di mana ketika di lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga negara menggunakan banyak digital dalam proses kinerja mereka, mengupgrade kinerja mereka, akhirnya di saat populasi yang kalau kita kaitkan dengan bonus demografi bahwa menuju Indonesia Emas 2045 banyak sekali anak muda yang usia produktif akhirnya tidak mendapatkan kesempatan kerja karena adanya apa? Penyederhanaan dari digitalisasi. Banyak tenaga kerja produktifnya atau human sense-nya itu tidak dipakai, lebih banyak menggunakan robot. Yang bagaimana pandangan Bung Dharma? Yang pertama begini, tadi dibilang kan bagus mempermudah. Ya. Orang kalau dipermudah, berarti ada tipuannya di belakang. Orang dibikin menjadi manja, menjadi tidak berdaya. Karena apa? Dispoil, dimanjakan, terlena. Orang kalau sudah mulai dibuat enak, itu terlena. Jadi mabuk, kecanduan. Nah, orang tidak tahu bahwa di balik kemudahan itu ada udang di balik batu. Ada hidden agenda, ada agenda tersembunyi. Di mana Pak? Mereka mencuri semua data. Jadi mana yang kita mau pilih? Kemudahan, dia mudah nyurinya. Kita mudah mencari informasi. Yang kita pikir informasi yang kita cari pasti benar. Ingat ya, filosofi kata informasi itu dari dalam, form dibentuk. Jadi dibentuk oleh orang dalam. Lalu kita disebarkan keluar, menjadilah informasi. Pertanyaannya, informasi ini genuine dari fakta yang asli, menjadi data, atau ada udang di balik batu, ada maksud tertentu. Contoh, kematian seseorang, kematian alami atau dibunuh, dua hal yang berbeda. Faktanya apa? Ada seorang mati. Di data apa? Satu orang meninggal dunia. Harus didalami dulu supaya menjadi data, baru jadi informasi. Data yang berasal dari sesuatu yang tidak komplit hasil penelitiannya akan menghasilkan informasi yang sumir. Jadi penting itu sebuah diketahui. Apakah kita yang punya teknologi ini? Kita hanya pengguna. Kita menjadi objek eksploitasi aja. Bahkan kita dinominasi. Kita harus paham bahwa tujuannya mereka adalah kontrol populasi. Dimulai dari kontrol apa? Mindset. Mind kita di setting, makanya kita merasa ini begini-begini kemudahan. Iya. Begitu sampai di sini katanya mudah, tapi sekarang pekerjaan saya diganti sama itu. Nah loh. Makanya harus lihat jurang apa di depan. Oke, mempermudah. Contoh, boleh pakai AI. Tapi yang tidak mampu saya kerjakan. Menolong orang masuk ke dalam jurang, saya tidak sanggup. Daripada nyawa manusia itu dipakai. Oke. Berarti AI sebagai alternatif aja gitu. Sebagai alat bantu. Alat bantu ya. Alat bantu bukan alternatif. Alat bantu. Bukan mengeliminasi keberadaan eksistensi manusia. Itu. Nah, masalah pemerintah apa segala macam, kalau mereka sih mereka melaksanakan agenda global. Tahu nggak alat-alat yang dibeli sekarang itu? Uang dari mana? Uang rakyat. Terus dibayar sama rakyat. Berarti kalau saya kaitkan dengan kita harus punya internet mandiri. Kita harus membangun teknologi mandiri.
Kita sudah punya teknologi, namanya teknologi Pancasila. Boleh saya kaitkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bung Rosuryo sama Bang Rismon, ya. Bang Rismon Senipar. Berarti dikatakan jika AI, sementara tindakan yang mereka lakukan untuk mengidentifikasi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menggunakan AI juga. Dan ketika AI ini dikatakan sebagai alat bantu, bagaimana dengan Bung Dharma mengatakan bahwa ada tindakan eksploitasi? Nah, ini bagaimana pandangan Bung? Berarti ada kontra di sini saya melihat. Ya. Eksploitasi gimana maksudnya? Ya. Eksploitasi dalam sini pertama sebagai bahwa kita melihat soal karakter. Ya, jika dikaitkan dengan karakter bahwa ijazah ini adalah representatif dari seorang presiden. Kalau dikatakan sebagai individual hanya seorang Joko Widodo. Tetapi kalau beliau pernah berjasa terhadap negara, berarti ada karakter bangsa yang pernah terwakilkan dalam dirinya. Bagaimana? Tergantung perspektif kita melihatnya. Oke. Kenapa dieksploitasi seperti itu? Karena ada rasa frustrasi. Karena tidak pernah bisa dilakukan secara normatif. Ini hebatnya permainan aturan. Satu waktu dia bicara normatif, satu waktu dia tidak melakukan normatif. Ketika rakyat sudah frustrasi dan tidak ada ruang untuk menyalurkan, makanya muncullah istilah no viral, no justice. Ini ada keterkaitannya. Pertanyaannya, oke, berjasa. Pak, hari malam baut dikasih jadi presiden. Lalu dia akan dicatat dia berjasa. Tapi jangan lupa, jasanya yang seperti apa dulu. Mari kita breakdown. Boleh ditunjukkan jasa yang mana terhadap bangsa ini. Ya karena dikasih ruang. Banyak kok yang punya kredibilitas lebih itu. Yang betul-betul tidak memikirkan dirinya. Orang yang jadi pemimpin harus orang yang sudah selesai dengan dirinya. Ya. Jangan kita selalu digiring juga. Itu namanya penggiringan opini. Penggiringan opini. Iya. Ini makanya gini, di zaman digitalisasi mulai dari COVID itu menjamur yang disebut dengan influencer dan buzzer. Ada juga namanya apa? Check faker ya. Ya, menjamur itu. Oke. Tetapi percayalah bahwa semua terafiliasi. Semua. Satu dengan yang lain. Dan percayalah karena ini adalah masa revolusi industri, maka mereka dapat bayaran. Mereka tidak bekerja untuk mempertahankan kebenaran, tetapi mereka dipakai untuk mempertahankan proses jalannya agenda global supaya itu yang terlaksana. Kebenaran itu yang bilang apa? Hilangnya masa post-truth. Tidak ada lagi kebenaran. Yang benar adalah yang berkuasa. Makanya kapan dia bilang hoax, jadilah hoax. Kapan dia bilang itu benar, jadi benar. Yang benar jadi hoax di masa post-truth ini. Masa hilangnya kebakaran. Jadi seperti itu. Jadi ini fenomena yang terjadi dan sudah dihitung oleh pembuat sistem dunia ini. Kita bikin begini, siapkan perangkatnya, siapkan cara ngelesnya, siapkan bahkan dalil itu. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Itu semua sudah disiapkan, Bos. Supaya apa? Terjadilah benturan, gesekan, konflik di antara anak-anak bangsa. Mari kita cerdas untuk melihat. Itulah literasi. Jangan kita disuruh ikut aturan. Kapan dia nggak ikut aturan, kita nggak bisa apa-apa. Begitu dia nggak ikut aturan, langsung dijagain sama yang punya kewenangan. Lihat aturan sekarang, ya, berbagai macam perpanjangan masa jabatan ini segala. Bangsa ini banyak banget orang-orang yang memang punya integritas, tapi orang benar tidak mendapatkan ruang di bangsa ini. Makanya banyak orang yang ya sudahlah kita ikut aja daripada kita nggak bisa menghidupi anak istri kita. Akhirnya begitu. Jadi idealis, jangan sampai literasi yang didapat hanya membangun idealis dalam pikiran, tetapi tidak dalam perilaku. Banyak orang punya pikiran idealis, tapi tidak berani muncul. Nggak ada gunanya. Gitu. Ya, tidak berani muncul karena apa? Kita tidak mengenal kebenaran. Kita tidak berani mengambil resiko. Ada adik Yu mengatakan apa? Kamu harus tahu kebenaran. Karena kebenaran itu sendirilah yang memerdekakan kamu. Nah, itu sendiri yang memerdekakan. Kalau kamu sudah merdeka, you have no fear anymore. Dunia menggiring kita kepada rasa ketakutan. Takut terlambat bangun, takut ini, takut ini, takut ini. Kita ada dalam penjara. Kita berada di tempat kita lahir, tapi kita disuruh sewa, bayar pajak, bayar ini. Aturan dibuat seolah-olah benar, tapi dia memanipulasi, duitnya nggak tahu kemana. Ya, saya juga mau menghimbau juga ini literasi juga.
bagi pemerintah, silakan tarik pajak dari rakyat. Tapi satu catatan, mampukan dulu rakyatmu untuk bisa membayar pajak, baru kau ambil itu. Ada hitung-hitungannya. Jangan pernah rakyat disuruh membayar pajak, sementara makan saja dia susah, untuk tinggal aja dia susah, sampai mati banyak yang tidak punya rumah. Pemerintah harusnya menjamin. Pemerintah adalah mentor. Dia yang harus mengawal rakyat dari mulai dia berangkat, dia berdiri, sampai dia berlari. Dia tetap harus dikawal sampai dia meninggalkan dunia ini. Itu posisinya pemerintah. Saya agak terganggu dengan pajak. Bukan karena saya tidak mau taat, tetapi ada ada hal-hal humanis yang harus kita lakukan. You bayar pajak kalau udah mampu. Didik rakyat seperti itu. Jangan dididik orang untuk dimanipulasi. Sementara kita nggak pernah tahu bagaimana uang itu kemana. Ya, uang-uang pungutan itu. Dari alam aja, sumber dari alam, udah cukup sebenarnya. Banyak negara-negara yang nggak dari pajak rakyatnya, malah dikasih duit, gitu. Jadi kembali lagi kepada bagaimana govern, mengatur, bukan sekedar merintah. Seperti nomenklatur pemerintah, kerjanya merintah, bukan melayani. Baik, terima kasih Bung Dharma. Ini penutup ini dari Ketua Tegas, Taruna Emas Generasi Bangsa ya, Dr. Kandidat MM tadi melembut. Ada hal yang saya tangkap tadi bahwa no viral, no justice. Itu menarik dan sangat relevan dengan saat sekarang, bahwa viral itu terjadi di dunia internet biasanya. Nah, sebagai orang pakar hukum ini melihat bagaimana kok justice ini harus menunggu viral. Ya, memang fenomena ini terjadi karena memang rasa frustrasi. Masyarakat frustrasi sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah dan hukum yang ada. Terkhusus kita bicara bangsa ini ya. Ya, kita lihat fenomena di mana-mana. Jangankan kita bicara tentang kejahatan oleh masyarakat sipil. Bahkan kejahatan itu pun dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri, Pak. Ya, kita bisa melihat bagaimana hengki-pengki antara jaksa, pengacara itu sendiri, kemudian hakim, ya kan, kepolisian. Dan hari ini bisa lihat kemarin tertangkapnya 2 pengacara tentang CPO 60 itu. Dan ini kejadian ini berseri, Pak, dari pengadilan Surabaya sampai itu. Jadi nggak ada malu-malunya. Belum lagi yang Pertamina, nggak tahu yang Pertamina. Waduh, itu harusnya itu prioritas. Jadi, waduh, Pertamina. Jadi kalau saya pikir, Pak, ini timbul adigium begitu bahwa no viral, no justice. Juga ada adigium lain, trial by the press. Nah, bisa juga media menekan itu. Jadi Indonesia ini, yaitu ini antara kejahatan sama kejahatan saling bermain. Itu namanya perang opini. Perang opini. Jadi maaf kata, ini bukan orang baik sama orang baik untuk membuat satu kebaikan, orang baik memerangi orang jahat untuk menemukan kebenaran, tapi ini udah permainan para mafia. Makanya ada bilang negara para berdebah yang berada di begini. Nah, bagi saya butuh, tadi saya sepakat dengan Pak Dharma, jadi pemimpin itu dia udah berbuat apa? Saya pikir Indonesia, maaf, walaupun ideologi misal China itu orang bilang sosialis atau komunis, tapi dia jelas, Pak. Presiden Xi Jinping dia mengatakan ketika naik, saya akan sediakan 1000 peti mati buat koruptor, tapi 1 buat saya. Dan itu dilakukan, Pak. Tanya presiden-presiden China itu, anak istri nggak ada yang kaya, Pak. Begitu ketahuan ditembak mati, Pak. Jelas itu. Nah, saya pikir perlu ada satu langkah revolusioner. Ya, harus presiden berikut pemimpin, dia harus berani menyatakan bahwa saya siap untuk ditembak mati kalau saya korupsi. Baru negara ini jadi benar, Pak. Jangan kalau yang berikut, yang sekarang aja dulu. Iya, Pak. Kalau hari ini, Pak, kita maaf aja. Saya sepakat, walaupun orang-orang tahu saya polisi di satu gerbong ini, tapi saya sekarang pasif. Boleh disampaikan, saya pasif. Karena saya tidak happy dia dengan, ya ini munafik semua. Saya jadi, jujur aja, saya dengan pernyataan ini, saya siap diapakan. Ya, karena kita berpolitik ini kan, harusnya saya sepakat, selesai dengan diri kita mau berbuat apa buat orang lain gitu. Hidup ini, Pak, gak selamanya sebentar lagi. Saya sudah 50 lebih, kita juga hidup nggak di bawah. Tapi kalau manusia itu dia berpikir bahwa dia bisa berguna buat orang lain, saya, Pak, di Republik ini bayangin orang
korupsi sampai triliunan, dia mau ngapain? Anak cucunya juga 10 juga hidup Pak sampai triliun. Saya nggak tahu dia buat apa itu duit. Sementara ada yang mau makan Iya. satu hari saja, punya 5.000 aja nggak punya. Itu fakta yang beliau Coba. disampaikan Pak. Kenapa? Memang ini negara itu dibangun dengan sistem kapitalis. Orang yang tidak mampu keluar loh. Nggak begitu prosesnya. Mampu tidak mampu dia anak saya. Dia harus tetap hidup. Baru bicara Pancasila. Ya, jadi dari naluri dasar saja. Itu, ya. Jadi kita harus tahu semua apa yang Pak Ari sampaikan tadi, ya saya selah dikit. Kita harus tahu namanya geopolitik global. Apa yang terjadi dan kita rasakan sekarang? Itu ada sutradaranya. Ada peran antagonis, peran protagonis, ada peran tritagonis. Ya semua bermain. Makanya Ahmad Albar mengatakan hidup ini panggung sandiwara. Semua memainkan perannya. Makanya kehidupan kita selalu formal. Selamat datang kepada Bapak ini di depan, duduk semua di depan, bla bla bla, formal. Jadi mainnya belakang ini, belakang panggungnya kayak apa? Hancur, amburadul. Backstage ini. Justru belakang panggung itulah yang penting. Yang penting, ya. Kita ungkap semua, bukan yang kelihatan slogan-slogan segala macam. Gitu loh. Contoh misalnya KPK. Jujur itu apa? Jujur itu apa? Berani jujur itu apa ya? Hebat apa ya? Ya. Yang dituliskan di KPK. Iya. Buat siapa? Buat yang tidak terafiliasi atau bukan kelompoknya. Nah ini bangsa terbelah-belah oleh pemahaman tadi. Ya. Baik, terima kasih banyak.